mempresentasikan kesalahan sistematika skripsi di bagian daftar pustaka. Yang pertama, Syukron Kamil yang kritik sastra Arab klasik dan modern. Nah, itu tuh kan tahunnya itu kan berupa huruf Arab ya 2012. Sebenarnya itu tuh harusnya itu memakai angka 2012, bukan pakai angka bahasa Arab. Oke, kita akan lanjut ke kesalahan EYD-nya, etika yang disempurnakan. Yang pertama, ini typo. Yang pertama katanya emotions, seharusnya emotion. Yang kedua, judul di dalam daftar pustaka itu harus menggunakan huruf kapital di awal kata yang penting. Contoh, pedoman penulisan skripsi, P-nya itu harus huruf kapital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas isi dan beberapa kesalahan dalam skripsi yang telah dicari, yaitu bab 1 pendahuluan. Penelitian ini berangkat dari keinginan penulis untuk memahami gaya romantisisme dalam cerita pendek Risyah min Janal Ishq karya Wadat Ma'ruf, khususnya melalui kajian balago bayaniyah. Latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa gaya bahasa dan perasaan emosional dalam cerita pendek ini mencerminkan elemen-elemen romantisisme yang kuat, seperti imajinasi, ekspresi, dan perasaan mendalam, serta kepekaan terhadap alam dan jiwa manusia. Tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana gaya romantisisme diterapkan dalam cerita pendek tersebut. Yang kedua, mengungkap makna-makna balago bayaniyah seperti tasbih, majaz, dan kinayah yang menyertai gaya romantisisme dalam cerita. Manfaat dari penelitian ini yaitu memahami karakteristik tokoh dan emosi romantik dalam cerita, mengungkap kandungan gaya bahasa bayaniyah dalam cerita pendek tersebut. Metodologi penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Data dikumpulkan dari teks cerita dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara induktif dengan fokus pada makna dan gaya bahasa. Penulisan dilakukan dengan metode kepustakaan yang merujuk pada buku-buku ilmu balaghah dan romantisisme. Nah, untuk mereviewnya yaitu secara umum teks ini yang dalam skripsi yang saya bahas cukup baik dalam segi gramatikal, tapi ada beberapa segi tata letak atau layout yang perlu diperbaiki. Yang pertama yaitu penempatan tanda baca yang bisa diperbaiki. Yang kedua, typo kecil dalam huruf atau bentuk kata. Yang ketiga, spasi setelah titik kadang sering hilang. Yang keempat yaitu redundasi kata seperti pada aromanisi atau aromanikiyah. Terus koreksi kecil dalam penomoran bab. Selanjutnya, konsistensi dalam penulisan nama dan istilah. Terus kemudian pemerataan format visual seperti spasi, tebal, miring, dan penomoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin memaparkan hasil dari review skripsi saya. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pembahasan dari isi tersebut, khususnya bab 2. Kemudian ada kata transliterasi yang saya dapati dari skripsi tersebut. Kemudian ada letak kesalahan dalam penulisan dalam skripsi tersebut, khususnya bab 2. Yang pertama akan saya bahas adalah isi dari pembahasan tersebut. Di bab 2 ini membahas tentang konsep ilmu bayan dan romantisme, dimulai dari definisi dan pengertian dasar dari ilmu bayan yang merupakan salah satu cabang ilmu balaghah dalam linguistik Arab. Ilmu bayan berfokus pada cara menyampaikan sesuatu dengan cara yang indah dan penuh makna melalui penggunaan berbagai majaz dan perumpamaan. Secara lebih rinci, bagian ini menjelaskan bahwa ilmu bayan terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama ada tasbih, yang artinya adalah simile, perbandingan eksplisit yang menggunakan kata-kata seperti kam yang berarti seperti, atau ka'anna yang artinya adalah seolah-olah. Kemudian ada al-majaz yang berarti adalah metonimi.
Penggunaan kata atau ungkapan yang menggantikan sesuatu yang terkait secara langsung, bukan karena kemiripan. Kemudian ada yang ketiga, ada al-majaz al-aqli, yang berarti adalah logical majaz. Artinya maksudnya itu adalah perumpamaan dasarkan pada logika dan akal mengenai hubungan tertentu antara unsur bahasa. Kemudian yang keempat ada al-kinayah, yang artinya adalah kiasan atau makna tersirat. Penggunaan kata atau ungkapan yang mengandung makna tersirat, bukan secara harfiah. Kemudian ada al-majaz al-lughawi wal aqli, yang artinya adalah metaforal linguistik dan logis. Maksudnya itu adalah perumpamaan yang menggunakan asosiasi bahasa dan akal. Kemudian yang terakhir ada al-majazul mursal. Artinya majaz mursal, sebuah majaz di mana salah satu unsur hilang dan dapat dipahami dari konteks. Kemudian saya akan membahas poin yang kedua, yaitu adalah kata transliterasi yang saya dapati dari skripsi tersebut. Yang pertama adalah al-muqaddimah yang menjadi mukadimah. Kemudian ada al-zat menjadi zat, yang kemudian ada al-aqli menjadi akal. Kemudian ada al-fikr jadi berpikir. Kemudian ada al-alim jadi ulama. Ini transliterasi secara tidak langsung. Kemudian ada adab menjadi adab, al-hikmah menjadi hikmah, asy-syar'i menjadi syariat, an-nafsi menjadi nafsu, al-arab menjadi arab, asas menjadi asas, khulqu menjadi akhlak. Kemudian ada ma'adin menjadi mineral. Kemudian ada muqasid menjadi maksud. Kemudian ada poin ketiga yang akan saya bahas adalah kesalahan dalam penulisan dalam skripsi tersebut, khususnya bab 2. Yang pertama adalah ketidakkonsistenan penulisan nomor bab dan subbab. Ditemukan penggunaan angka dengan tanda koma Arab seperti 2,1 atau 2,4 yang tidak sesuai standar penulisan ilmiah. Yang harusnya yang benar itu adalah 2.1 ataupun 2.4 dan seterusnya. Jadi harusnya itu pakai titik bukan koma. Kemudian beberapa subbab juga tidak konsisten dalam menggunakan titik setelah nomor, sehingga perlu diseragamkan. Kemudian kesalahan yang kedua adalah penggunaan istilah bahasa Arab tanpa transliterasi dan penjelasan. Banyak istilah Arab tanpa transliterasi Latin atau arti, contohnya al-bayan, ilmul bayan, ilmul balaghah. Hal ini menyulitkan pembaca non-Arab. Yang benar harusnya tambahkan transliterasi dan artinya, seperti Arabnya tuh ilmul bayan, terus dalam kurung ilmu bayan. Kemudian ada ilmul balaghah dalam kurungnya, kemudian tuh ilmu balaghah. Kemudian dan juga gunakan format transliterasi secara konsisten di seluruh dokumen. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Nah, bagian ketiga ini kesalahan yang harus diperbaiki adalah tidak rata kiri dan kanan. Ini juga disebut dengan Justaifi. Nah, perkenalan dulu nih sama Justaifi. Justaifi adalah meratakan tata letak kiri dan kanan secara simetris. Tujuannya biar lebih rapi dan profesional. Nah, solusi dan saran perbaikannya adalah ubah paragraf itu menjadi Justaifat, karena ini kan emang standar penulisan ilmiah seperti tesis,
makalah, jurnal. Oke, kita akan lanjut ke penemuan kata transliterasi, diksi, dan serapan di dalam bab 3. Nah, transliterasi adalah proses pengubahan huruf atau sistem penulisan dari bahasa lain ke sistem penulisan bahasa Indonesia tanpa mengubah asal katanya. Nah, ini kan yang ditemukan seperti Tarjamah kalau di bahasa Indonesiain artinya terjemahan. Nah, seperti Kisah ini ya kisah, itu kan transliterasi. Jadi dia itu tidak mengubah arti bahasa Indonesianya. Terjemah tetap terjemahan, kisah tetap kisah. Nah, selanjutnya kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang ada di dalam bab 4. Untuk yang pertama, ada kesalahan dalam penulisan hamzah wasal. Nah, seharusnya hamzah wasal itu tidak ada penulisan hamzah. Nah, tetapi penulis menggunakan hamzah di bawahnya. Harusnya, perbaikannya ialah tidak menggunakan hamzah di bawahnya. Lalu untuk yang kedua, kurangnya tanda harokat pada kata penting. Di sini ada beberapa kata penting, dan penulis tidak menggunakan harokat. Nah, perlu kita ketahui, menggunakan harokat di belakang itu dapat membantu pembaca untuk memahami dalam membaca dan juga memahami dalam makna. Nah, perbaikannya ialah dengan menggunakan harokat dalam kata-kata yang penting. Lalu, yang ketiga ialah penggunaan tanda baca Arab yang tidak konsisten. Nah, beberapa kalimat tidak menggunakan koma dengan benar dan juga tidak memberikan spasi setelah koma. Nah, memberikan spasi setelah koma itu merupakan hal yang bisa dibilang wajib. Nah, memberikan koma itu juga wajib supaya memudahkan pembaca untuk membaca. Nah, untuk selanjutnya ada huruf Arab yang terputus-putus. Nah, jadi ada beberapa kata huruf Arab ini justru dia terputus. Contohnya di sini ada al-atifatu, dia di dalam skripsi dia terlihat terpisah hurufnya. Nah, perbaikannya ialah dengan menggunakan font Arab standar dan diperiksa ulang supaya hurufnya benar-benar tersambung dengan benar. Nah, untuk yang kelima ada penulisan angka. Nah, dalam angka di sini terlihat ada campuran Latin dan Arab. Perbaikannya ialah dengan menggunakan huruf Arab yang konsisten. Jadi di dalam angka, dia juga harus menggunakan huruf Arab yang konsisten. Jangan dicampur sama Latin. 2020 terus selanjutnya dia menggunakan huruf Arab. Nah, itu lebih baik itu menggunakan huruf yang konsisten.